harusnya BP POM introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Kenapa ya kok bisa ada orang mereview produk? Gitu loh. Ada apa? Tapi perlu juga diketahui, seseorang yang mereview satu produk yang diduga atau dicurigai dapat merugikan kesehatan masyarakat, artinya dia berbicara untuk kepentingan publik, untuk kepentingan kesehatan masyarakat umum luas pada khususnya, ya. Kenapa enggak? Mau setiap bulan kek, mau setiap berapa bulan, tapi itulah tugas fungsinya, pengawasan. Mohon maaf, saya bukan menggurui mengajarkan, tapi ini sepengetahuan ilmu yang saya punya. Harusnya kalau punya kewenangan, lakukan hal-hal itu. Untuk apa? Melindungi masyarakat. Karena jangan lupa, kalian para pejabat yang berwenang terkait dengan persoalan skincare ini, kalian itu tidak digaji oleh para pengusaha skincare. Kalian digaji oleh pemerintah, yang dimana uang pemerintah itu didapatkan dari masyarakat, baik itu dari pajak, ya, atau yang lain-lain. Oke, Bang, ini ada juga statement dari BPOM bahwa siap konten kreator atau siapapun yang mereview produk orang itu sebelum dipublish harus lapor dulu nih ke BPOM. Menurut Abang itu efektif nggak sih, Bang? Harusnya begini. Harusnya kalau yang terkait dengan pertanyaan teman-teman wartawan ini, harusnya BP POM introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Kenapa ya kok bisa ada orang mereview produk? Gitu loh. Ada apa? Apakah kurang pengawasan dari kita? Ya. Apa ada kelalaian dari kita sehingga kok orang yang bukan istilahnya tugasnya mengawasi satu produk itu bisa menginterview, bisa mereview produk itu. Ada apa gitu? Kan justru harusnya, kalau saya sih punya kewenangan terus sampai kewenangan saya dikerjakan oleh orang lain, saya malu. Artinya saya apa anak buah saya ini ngapain? Artinya tamparan keras juga dalam hal ini kepada BPOM, Bang. Oh iya, itu. Nah, tapi perlu juga diketahui, seseorang yang mereview satu produk yang diduga atau dicurigai dapat merugikan kesehatan masyarakat, artinya dia berbicara untuk kepentingan publik, untuk kepentingan kesehatan masyarakat umum luas pada khususnya, ya. Kenapa enggak? Atau BP POM ini bisa mengeluarkan larangan, surat edaran itu. Jadi buat saya, selama kepentingan untuk masyarakat dan memang benar loh ya, kita nggak bicara ini persaingan yang tidak sehat, kita bicara yang benar lah. Kayak saya bicara hari ini, saya bukan pengacaranya siapa-siapa. Artinya saya bukan pengacaranya perusahaan skincare, saya bukan pengacaranya BP POM, saya bukan pengacaranya orang-orang yang saat ini sedang berseteru. Jadi netral aja gitu, bicaranya netral aja. Karena kalau netral itu ya tidak akan terikat di mana-mana, bisa ngomong bebas. Tapi secara pribadi, Abang ini setuju nggak sih dengan apa yang dilakukan Doktip untuk mereview barang-barang yang diduga mengandung merkuri dan overclaim, terus berbahaya ini buat masyarakat banyak? Secara pribadi setuju nggak apa yang dilakukan Doktip? Selama memang itu dapat dibuktikan ya berdasarkan fakta-faktanya bahwa apa yang dia review ya terus ditemukan sesuatu yang tidak baik yang bisa merugikan kesehatan masyarakat, kenapa tidak langsung laporkan ke BP POM? Dan kami juga masyarakat tentunya menunggu apa tindak lanjut BP POM khususnya dalam hal ini dari hasil review atau dari hasil pengaduan apa masyarakat atau orang yang mereview produk tersebut. Misalnya nih udah direview gini tuh sudah dilaporin lah, kalau cuman istilahnya dipanggil orang udah kasarnya udah rusak, mungkin orang udah ngerasain sakit, mungkin orang sudah ngerasain malu. Nah itu gimana gitu loh. Jadi BP POM harus ya memberikan sanksi yang tegas kepada para perusahaan atau pengusaha skincare, sanksi yang tegas karena nggak main-main loh. Ini kesehatan, ini wajah orang.
ini kulit orang. Itu loh. Jadi nggak bisa misalnya sudah diadukan hanya dipanggil apa sanksinya seperti apa. Contohnya orang melakukan satu perbuatan tindak pidana, sanksinya apa? Kan ada kurungan penjara. Ini penting sekali. Justru saya menghimbau, saya mendukung ya pemerintah, Kementerian Kesehatan maupun BPOM untuk lebih menggunakan kewenangannya dengan sangat-sangat tegas. Untuk apa? Untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Ya, jangan bingung, jangan ragu mengambil satu sikap karena mungkin ya nggak enak nih sama si A sama si B. Jangan, gunakan kewenangan dengan tegas. Ya, karena kalian khususnya ya para pejabat berwenang itu digaji oleh masyarakat Indonesia dan saat ini pertaruhannya adalah kesehatan masyarakat Indonesia. Oke Bang, terkait artinya banyak owner skincare yang mereka flexing nih Bang, terus memamerkan hasil usahanya itu ternyata dia menjual produk skincare diduga mengandung merkuri dan overclaim. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih, kayak yang di Makassar nih Bang, kayak Mira Hayati nih Bang ditangkap polisi. Itu dia bisa nggak sih, artinya uang yang udah dia kumpulkan itu bisa kena TPPU nggak sih Bang, artinya dimiskinkan atau diambil? Nah, sekarang begini, kalau dari dia menjual satu produk dan ternyata seperti saya bilang tadi di awal ya, tidak sesuai mungkin dengan standar kesehatan, mungkin juga dengan zat atau kadar yang dia sampaikan ternyata juga tidak sesuai, itu kan masuknya apa? Penipuan kan? Ya, itu iming-iming, orang tertarik, orang beli, orang menyerahkan uang, itu masuk dalam pasal penipuan. Nah, kalau dari uang hasil penipuan dia belikan barang, ya, atau dia putar lagi bisnis itu, tidak menutup kemungkinan, tapi memang harus ada predikat crime awalnya itu harus ada, yaitu apa? Penipuannya. Artinya mereka owner skincare tidak menutup kemungkinan bisa ya, ketika itu ditemukan ya pasal awalnya itu kan, perbuatan awalnya itu, sehingga uang yang dia gunakan beli ini bisa dikategorikan atau bisa juga diikut sertakan pencucian uang. Oh, artinya mereka ini bisa terancam dimiskinkan dong Bang, artinya harta yang mereka kumpulkan dari hasil yang tidak benar itu bisa ditarik tuh, diambil semua oleh. Iya, tentunya itu nanti pada proses teknik penyidikannya. Ya kan, misalnya gini nih, sejak kapan dia mempunyai usaha tersebut? Ya, misalnya dari hasil produk-produk skincare-nya dia bisa beli rumah sekian puluh miliar gitu ya. Nah, gitu. Itu dapat ya, bisa saja dan dimungkinkan saja ketika memang betul-betul ditemukan ya hasil uang kejahatan, ditemukan alirannya untuk membeli rumah tersebut, itu dapat disita gitu. Tapi tidak dapat disita ketika misalnya dia beli mobil, punya mobil sebelum dia punya perusahaan atau usaha skincare, itu tidak bisa. Tambahan. Oke.